Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Rahayu, NIM 1904251 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan uji rantes dengan menggunakan SPSS. Adapun konsep dasar dari uji rantes ini yakni yang pertama, uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series atau data runtun waktu. Yang kedua, uji asumsi klasik sendiri dimaknai sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Yang ketiga, model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan metode Durbin-Watson. Namun demikian, uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL atau DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi ataukah tidak. Oleh karena itulah, alternatif uji lain yang dapat memberikan kesimpulan yang pasti tentang masalah autokorelasi ini adalah dengan uji rantes. Adapun contoh kasus yang saya ambil di sini yakni model regresi linear yang saya ajukan adalah pengaruh kurs yakni X1 dan SBI X2 terhadap IHSG yakni Y tahun 2013. Sebelumnya, saya telah melakukan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson untuk data di atas. Maka menghasilkan output SPSS yang terlihat pada layar. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,072. Nilai ini terletak antara nilai DL 0,812 dan DU 1,579, sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti tentang ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Jika seperti ini yang terjadi, maka langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji rantes. Adapun data yang telah saya siapkan dapat dilihat pada layar, yakni pada Microsoft Excel, kursnya adalah X1, SBI X2, dan IHSG-nya Y. Selanjutnya, kita masuk kepada aplikasi SPSS. Klik variable view, dan pada kolom yang pertama yakni kita tulis X1, pada kolom keduanya adalah X2, dan kolom ketiganya adalah Y. Nah, pada bagian label, kita tulis yang X1-nya adalah kurs, X2-nya adalah SBI, dan X3-nya, dan Y maksudnya, maaf, Y, kita tulis IHSG. Kemudian selanjutnya setelah itu kita klik data view. Untuk menginput datanya kita ambil data dari Microsoft Excel yakni dari kurs SBI dan IHSG, kita copy. Kemudian masuk lagi kepada aplikasi SPSS, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita klik bagian Analyze, kemudian Regression, kemudian kita klik yang linearnya. Nah, kemudian pada bagian Dependent, kita letakkan yang variabel Y atau IHSG, dan pada kolom Independent, kita letakkan X1 dan juga X2. Selanjutnya, kita klik Save, dan kita beri centang pada Unstandardized, kemudian Continue, dan klik OK. Nah, inilah hasil dari analisis kita yang pertama. Kemudian kita kembali lagi kepada aplikasi SPSS-nya. Yang tadi itu untuk memberikan atau meletakkan bagian pre ini pada yang tertera pada layar. Kemudian kita klik Analyze kembali.
Dan kita klik non-parametric. Dan kita ambil yang legacy dialog. Kemudian kita klik yang run. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang unstandardized ke bagian test variable list. Kemudian klik OK. Nah, inilah hasil dari uji statistik run test. Dapat dilihat pada layar. Hasil dari uji analisis tersebut. Kemudian dasar pengambilan keputusan uji run test ini yang pertama, jika nilai asim signifikansi totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Dan apabila jika nilai asim signifikansinya total lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dan pengambilan keputusannya diketahui nilai asim signifikansi totalnya sebesar 0,762 lebih besar daripada 0,05, maka dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwasanya tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan. Baiklah, sekian dari saya terkait dengan uji statistik run test. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan membaca wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.